Shalom jemaat Tuhan, hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto dan saya selalu menyapa jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi hidup jemaat Tuhan semuanya. Hal yang baik daripada Bapa di sorga senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dan selalu semangat dalam mengikut Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan berbicara atau menyampaikan firman Tuhan terkait dengan kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang penuh kasih. Menurut saya untuk membahas atau membawakan renungan ini cukup penting sekali ya terkait dengan kata-kata. Karena apa? Karena tidak jarang orang melakukan perbuatan jahat karena tidak tahan dengan kata-kata orang lain ya. Ada seorang yang saya lupa tahun berapa, tapi dia adalah ketua pemuda di salah satu gereja. Akhirnya menghabisi seorang hamba Tuhan ya yang udah tua bersama dengan keluarganya. Ketika diinterogasi, dia menjawab bahwa dia sakit hati. Pemuda ini ya, ketua pemuda di salah satu gereja ini sakit hati terhadap ucapan dari pendeta tersebut. Waktu itu kalau nggak salah kasusnya adalah dia pinjam motor gereja, lalu kemudian spionnya atau bagian apa dari motor tersebut rusak, lalu kemudian dia diomelin. Dan ada kata-kata yang menurut dia sangat menusuk sekali. Dan kayak dia tidak bisa menerima ucapan tersebut dan merancangkan satu kejahatan dengan balas dendam dan menghabisi dia bersama orang yang ada di rumah tersebut. Ya cukup miris kalau orang berbuat jahat terhadap kita karena perkataan kita. Saya sering kalau berbicara masalah perkataan ingat dengan satu lagu, lidah tidak bertulang, ucapan lupa ya. Mengiris kalbu, jadi ucapan cinta ya. Jadi ucapan-ucapan yang manis yang kelihatan ini tapi tidak benar, itu sangat menyakitkan kalau dalam hal percintaan ya. Tetapi kalau dalam hal kebencian, ucapan-ucapan yang sering keluar dari mulut kita itu pasti biasanya hal-hal yang jahat. Mungkin kita melihat bawahan kita, ya ini diajak ngomong kok nggak nyambung gitu ya. Lalu kemudian kita ngomongnya dasar kamu ini BODO mungkin. Dasar kamu ini tidak ada OT ininya ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah inilah yang sering menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Dalam bersosial ya. Menyakiti orang lain terhadap perkataan. Nah, perkataan itu memiliki satu peran yang banyak sekali, yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau ucapan kita itu tidak baik, maka akan timbul satu masalah, gejolak dari orang lain. Tapi kalau ucapan kita itu adalah ucapan yang baik, maka orang akan senang dan kita juga akan mendapatkan respon yang baik. Bahkan berkat yang daripada Tuhan bisa mengikuti kita melalui orang-orang yang mendengar hal yang baik dari ucapan-ucapan kita ini. Itu sebabnya saya menyampaikan di dalam Kolose 4 ayat 6. Firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kenapa? Karena dengan perkataan yang penuh kasih, orang akan mendapatkan semangat baru. Ketika kita lihat orang melakukan satu kesalahan, lalu kemudian kita kasih penjelasan, oh kamu begini loh begini, yuk semangat yuk bangkit lagi. Maka orang itu kayak merasa dihormati. Orang itu akan merasa kayak, oh dihargai. Lalu kemudian dia akan bangkit dan dia akan belajar. Beda dengan kalau seumpama melakukan kesalahan, dasar kamu BODO, dasar kamu itu begini-begini dan sebagainya. Yang muncul hanya akan muncul satu sikap sakit hati, kebencian. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose supaya setiap jemaat memiliki kata-kata yang senantiasa penuh kasih, memberkati, memberikan semangat, memberikan motivasi dan sebagainya. Itu adalah ucapan yang penuh kasih. Dan kemudian jangan hambar, jangan yang manis-manis bibir saja, jangan. Itu palsu, ucapan-ucapan palsu. Harus jujur. Ya.
Bukan hanya menyenangkan orang satu, dua, dan untuk kepentingan sendiri, tidak boleh. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, jadi di sini kalau orang mengucapkan sesuatu yang jujur, yang penuh kasih dan sebagainya, ketika ketemu dengan orang yang mau bikin masalah dan sebagainya, orang itu kita yang sudah di dalam Tuhan itu bisa menjawab orang-orang tersebut. Kalau mereka mau menjatuhkan kita yang penuh kasih, ucapan yang penuh kasih, menjawab dengan penuh kasih, maksudnya tidak terpancing, kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang positif. Dan di sini saya hampir lupa untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Untuk kita bisa terbiasa mengucapkan sesuatu yang penuh kasih, itu diperlukan hati yang beres terlebih dahulu. Ya. Hati yang beres, hati yang selalu diperbaharui oleh Allah. Orang yang memiliki hati yang diperbaharui oleh Allah, maka orang tersebut akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan bisa mengelola emosinya. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang penuh kasih. Bukan yang hambar, bukan yang mengutuk, bukan yang ngejelek-jelekin, bukan yang memfitnah, dan yang sebagainya, hal-hal yang negatif lainnya. Ya. Jadi kalau seumpama kita adalah orang yang hatinya sudah diperbarui oleh Allah, dan kemudian kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang positif, yang penuh kasih, kalau kita berhadapan dengan orang yang ngeselin ya, kita terbiasa dengan menyikapinya santai dan sebagainya, maka yang keluar dari hati kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, itu adalah hal-hal yang positif juga. Beda dengan orang yang hatinya tidak diperbaharui di dalam Tuhan. Ketika mendengar omongan yang ini, langsung kemudian keluar tanduk ya, kayak setan gitu ya, langsung kemudian marah, mau cari gara-gara orang itu dengan saya. Nah, ini orang yang belum diperbaharui hatinya. Tapi kalau orang ini diperbaharui hatinya, ketika menghadapi masalah dengan orang lain, difitnah dan sebagainya, dia tahu dia harus menjawab seperti apa. Karena apa? Hatinya sudah diperbaharui Allah dan terbiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh kasih. Tidak mudah terprovokasi, sehingga ketika ada orang yang ngeselin, dia bisa memberikan jawab seperti apa. Tidak harus membalas dengan caci maki, tidak harus membalas dengan fitnah juga, tetapi dengan tenang dia bisa mengucapkan hal yang memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, saya berdoa buat kita, bahkan untuk saya secara pribadi, kiranya Allah senantiasa memperbarui hati kita, sehingga kita senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh kasih dan tidak terprovokasi dengan siapapun yang mencari gara-gara dengan kita. Kita akan bisa menjawab segala hal yang buruk yang dilemparkan kepada kita dengan kasih, kalau hati kita sudah diperbaharui oleh Allah. Jadi firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan adalah, perhatikan kata-kata kita, apakah selalu mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih. Dimulai dari hati kita. Sudahkah hati kita diperbaharui oleh Allah? Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami berjaga terhadap ucapan kami, sehingga ucapan kami tidak menyakiti orang lain Tuhan. Dan bahkan ketika hati kami diperbaharui oleh Allah, kami percaya bahwa ucapan kami juga akan berubah Tuhan. Berubah lebih baik, berubah memberkati orang, berubah untuk semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, bimbing kami ya Bapa, untuk kami bisa memiliki hati yang diperbaharui Allah di dalam nama Yesus, sehingga ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan Tuhan, kami boleh memberikan jawab kepada mereka sesuai dengan hikmat Tuhan. Tidak terpancing, tidak terprovokasi, tapi memberikan jawaban yang memuliakan nama Tuhan, yang mendamaikan hati, yang memberikan kedamaian dalam hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami bisa menyikapi segala persoalan yang terjadi dalam diri kami dengan hati yang damai dan ucapan yang memuliakan nama-Mu. Ucapan yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.